Penguasa Kuil Surgawi, Bab 235. Tiga pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar semuanya memiliki ekspresi yang sangat suram saat ini, dan aura tirani dan tak terlukiskan di tubuh mereka memenuhi wilayah laut sejauh puluhan mil aturan terpisah. Dalam penilaiannya, sudah pasti pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar yang mengambil tindakan untuk menghancurkan legiun sekuler ini. Ya, salah satu dari mereka bertiga memiliki kemampuan seperti itu. Teror dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar berada di luar imajinasi. Intimidasi dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar benar-benar sebanding dengan itu dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Legiun super besar, keberadaan yang mengendalikan nasib suatu negara. Mengirimkan pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar tidak kurang dari meluncurkan beberapa senjata panas yang ekstrim sampai batas tertentu. Dan jika ada perbandingan yang benar, pencegahan orang kuat tingkat tinggi kaisar jauh lebih kuat daripada seni bela diri panas ekstrim. Bagaimanapun, dia masih hidup. Pakar tingkat kaisar tidak berpartisipasi dalam pertempuran sekuler. Ini adalah aturan yang disepakati oleh semua negara dan wilayah di seluruh dunia. Lagi pula, melihat situasi yang sangat menyedihkan di depan Anda dapat memahami betapa kuatnya kekuatan penghancur dari pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar. Jadi begitu prajurit tingkat tinggi kaisar bergabung dalam pertempuran, maka semua orang di pasukan sekuler akan berhenti berperang. Bagaimana jika itu adalah sekte tersembunyi di kerajaan naga? Apa yang harus kita lakukan? Salah satu ahli tingkat tinggi tingkat kaisar memasang ekspresi serius di wajahnya. Ya, kerajaan naga telah diwarisi terlalu lama, dan tidak ada yang tahu berapa banyak keberadaan mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Meskipun mereka bertiga adalah makhluk tingkat kaisar tingkat tinggi, akan sulit bagi mereka untuk pergi ke kerajaan naga untuk menyelidikinya. Saat berikutnya, pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi kaisar misterius lainnya mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata, mungkin tidak. Anda harus tahu bahwa dalam pertempuran lebih dari 100 tahun yang lalu, pusat kekuatan kaisar tingkat tinggi di kerajaan naga juga menderita kerugian besar dan dikalahkan oleh semua pihak di dunia. Mereka seharusnya tidak dengan mudah berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan musuh sekarang, dan situasi saat ini masih jauh dari level pertempuran 100 tahun yang lalu seluruh dunia belum menginvasi wilayah kerajaan naga. Kemudian pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi kaisar terakhir yang belum pernah berbicara berkata dengan mata serius, tidak peduli siapa dia, bahkan jika dia adalah penguasa sekte tersembunyi di kerajaan naga, dia akan mati. Aturan tidak bisa diinjak-injak. Jangan lupa, kali ini Departemen Perang Amerika, Departemen Perang Elang, Departemen Perang Dava, dan lain-lain mengalami kerugian yang begitu besar. Jika tidak diberikan penjelasan, kemungkinan besar mereka akan menggunakan senjata api yang ekstrim. Jika mereka menggunakan senjata setingkat itu akan menghancurkan dunia. Setelah pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar selesai berbicara, pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi kaisar yang berbicara sebelumnya mengangguk dan berkata, "Yah, benar, hubungi penjaga dari semua wilayah dan intimidasi sekte kerajaan naga. Kita harus menemukan orang itu. Apapun itu, dari dia siapa yang harus mati." Setelah pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar berhenti, dia melanjutkan, "Selain itu, kirim pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar ke Departemen Perang Amerika, Departemen Perang Elang Besar, dan Departemen Perang Dava untuk memperingatkan mereka jika mereka berani menggunakan senjata panas yang ekstrim, mereka akan dihancurkan. Semua pemimpin senior Departemen Perang mereka. Jangan lupa bahwa segalanya tidak lagi sama seperti 100 tahun yang lalu, dan kerajaan naga telah bangkit. 100 tahun yang lalu, dinasti sekuler kerajaan naga membuat sekte-sekte tersembunyi itu berkecil hati, tetapi siapa yang dapat menjamin hal itu hari ini, 100 tahun dari sekarang? Akankah semua sekte tersembunyi itu benar-benar tetap diam seperti yang mereka lakukan 100 tahun yang lalu? Pria berpangkat tinggi tingkat kaisar lainnya mengangguk perlahan dan berkata, "Ya, sesepuh agung kerajaan naga kontemporer, Qin Wu, adalah sosok nomor satu, dengan penampilan pahlawan yang tak tertandingi. Jadi, kali ini kita harus memaksa kerajaan naga untuk menyerahkan pembunuhnya. Tapi di sisi lain, kita juga harus memperingatkan 8 divisi perang aliansi Z8 untuk tidak menggunakan senjata panas ekstrim." Ini intinya. Bagus. Setuju. Kemudian tiga pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi kaisar yang sangat menakutkan ini, penjaga aturan tersembunyi dunia, dengan cepat mencapai kesepakatan. Kemudian mereka bertiga bergegas ke tiga arah, menuju Departemen Perang Amerika, Medan Perang Ekstrateritorial, dan Kerajaan Naga. Namun sebelumnya, tak satu pun dari mereka, para penjaga aturan yang menjaga stabilitas dunia, mengira bahwa perang ini akan berkembang hingga titik ini, dan akan terus meningkat, dan kemudian meningkat lagi. Pada saat ini, mereka semua merasakan rasa kesungguhan di hati mereka, yaitu kerajaan naga saat ini benar-benar berbeda dari 100 tahun yang lalu.
Apakah Anda seperti dinasti di kerajaan naga lebih dari 100 tahun yang lalu? Ketika dihadapkan dengan koalisi asing, bagaimana mungkin Anda tidak melakukan perlawanan secara simbolis beberapa kali sebelum menyerah dengan menyerahkan wilayah dan membayar kompensasi? Faktanya, bahkan kali ini, mereka, penjaga aturan yang tersembunyi, semua berpikir bahwa kerajaan naga sama seperti 100 tahun yang lalu. Tapi kali ini mereka salah. Kerajaan naga melawan dengan gila-gilaan sejak awal. Departemen Perang Kerajaan Naga, 100.000 legiun elit teratas dan 100.000 tentara terkuat, tiba-tiba dikalahkan hingga 90% di medan perang di luar wilayah. Namun meski begitu, Departemen Perang Kerajaan Naga masih bertempur. Dilihat dari postur tubuhnya, dia harus bertarung meski dia bertarung sampai prajurit terakhir. Terlebih lagi, sekarang ada pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat kaisar lainnya di Kerajaan Naga, yang telah meninggal secara langsung. Apakah itu berarti beberapa sekte tersembunyi yang sangat kejam di Kerajaan Naga telah memilih untuk dilahirkan kembali? Jadi pada saat ini, para penjaga aturan yang bukan milik belahan dunia manapun memiliki lebih banyak ketakutan di hati mereka. Pada saat yang sama, suasana di ruang komando operasional Departemen Perang Amerika sangat menindas. Bala bantuan yang mereka kirimkan hancur dan semuanya mati. Terlebih lagi, mereka semua dihancurkan bahkan sebelum mereka tiba di medan perang di luar wilayah. Semua pejabat senior di seluruh Departemen Perang Amerika diam, tetapi semua orang yang berkuasa memiliki kemarahan yang sangat besar di mata mereka. Sedikit niat membunuh yang dingin perlahan menyebar dari mereka. The Guardians of the Rules mengirim pesan bahwa yang melakukannya adalah ahli tingkat tinggi tingkat kaisar. Mereka saat ini sedang melacak orang itu, dan mereka juga memperingatkan kita bahwa penggunaan senjata api yang ekstrim sama sekali tidak diperbolehkan. Jika tidak, kalian akan menanggung akibatnya. Semuanya, pasukan kita telah dimusnahkan, dan sekarang hanya tersisa 40.000 hingga 50.000 di medan perang di luar wilayah. Semuanya, menurut Anda apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Quark, matanya gelap seperti air, kata perlahan. Mengetuk meja satu demi satu. Saat berikutnya, pembangkit tenaga listrik puncak tingkat kaisar berkata dengan suara dingin, kerahkan semua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar di Departemen Perang Z8 untuk memberikan tekanan pada penjaga aturan itu. Jika mereka tidak dapat memaksa kerajaan naga untuk menyerahkannya pembunuh, maka jangan salahkan kami. Langgar peraturan, yah, pertimbangkan kembali, berikan tekanan pada mereka. Mereka kuat dalam menjaga aturan, tetapi mereka tidak mampu melawan. Orang-orang kuat dari seluruh dunia telah menderita karenanya sejak lama, dan kekuatan tempur teratas dari semuanya pihak-pihak dibatasi dengan ketat oleh mereka. Kalau begitu, lalu mengapa Anda masih bekerja keras untuk mencapai tingkat kaisar? Apakah Anda akan menjadi tahanan? Tekan mereka, Komandan Departemen Perang Elang Besar lainnya berkata dengan dingin di ruang konferensi perang. Komandan Departemen Perang Dava juga mengangguk dan berkata, oke. Di 3 Departemen Perang kita, para ahli tingkat kaisar dibatasi oleh mereka setiap hari. Jika mereka tidak memberikan penjelasan kali ini, maka nyatakan perang. Kemudian Komandan Departemen Perang Elang Besar berbicara lagi, semuanya, menurut Anda apakah layak menggunakan 60.000 legiun elit sebagai ganti prajurit tingkat kaisar tingkat tinggi dari sisi lain? Ketika Komandan Departemen Perang Elang Besar tertinggal, semua orang yang hadir menggelengkan kepala. Faktanya, itu sangat berharga. Bagaimanapun, ahli tingkat kaisar manapun dapat mengendalikan nasib suatu negara. Dan Anda harus tahu bahwa ada ratusan negara di dunia ini, dan ada terlalu banyak negara kecil. Gabungan semua master di negara tersebut tidak dapat mengumpulkan kekuatan tempur tingkat kaisar tingkat tinggi. Kaisar tingkat tinggi tidak mudah didapat, dan rasionya sangat rendah. Misalnya, jika salah satu dari 10.000 ahli tingkat Raja Surgawi dapat dipromosikan menjadi 100 orang setingkat kaisar, itu akan dianggap sangat baik. 1%, dan di antara 100 ahli tingkat kaisar, kemungkinan besar bahkan satu ahli tingkat kaisar tingkat tinggi tidak akan bisa keluar. Belum lagi setelah mencapai level kaisar, setiap kali Anda melewati level kecil, itu akan menjadi lebih sulit. Ada 3 rintangan di tahap awal, tengah, dan akhir level kaisar. Setiap rintangan memiliki perbandingan 100 banding 1. Jadi jika Anda menukar 60.000 pasukan koalisi asing dengan kaisar tingkat tinggi dari kerajaan naga, itu akan menjadi kesepakatan yang bagus. Bagaimanapun, mereka bertiga mengumpulkan 60.000 legiun. Namun mereka merasa itu belum cukup. Saat berikutnya, Quark, Komandan Departemen Perang Amerika, menarik napas dalam-dalam, menyipitkan matanya dan berkata, semuanya, jika para penjaga aturan itu dapat membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi misterius tingkat kaisar itu bagus. Tetapi jika mereka tidak bisa membunuhnya, bagaimana dengan dia? Bukankah kerugian kita terlalu besar?
Panglima Departemen Perang Dava menunduk dan berkata, terserah mereka apakah akan membunuh mereka atau tidak. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Lagi pula mereka tidak bisa membunuh mereka, jadi kita tidak punya untuk mematuhi peraturan mulai sekarang, kan? Haha, lebih baik jika kamu tidak bisa membunuhnya. Panglima Departemen Perang Dava menundukkan kepalanya dan memainkan cangkir teh di tangannya, matanya berkedip. Dia sebenarnya sudah lama mampu menembus ke level Kaisar, tapi dia terus menekan dan gagal menerobos, karena begitu kamu menerobos, kamu akan dibatasi oleh aturan itu. Panglima Departemen Perang Elang Besar juga mengangguk dan berkata, tidak masalah apakah mereka membunuhnya atau tidak, itu tidak masalah bagi kami. Sekarang kami berada di medan perang di luar wilayah. Apakah perang ini harus dilanjutkan? Quark mencibir dan berkata dengan muram, bertarung, mengapa tidak bertarung? Kirim semua kaisar di Departemen Perang Z8 yang masih bisa dikirim, dan kami bertiga akan mengirimkan 3 kaisar tingkat tinggi untuk menekan formasi. Tentara tidak akan pergi. Pergi saja ke sana dan hancurkan Departemen Perang Kerajaan Naga dan Kuil Tianshan. 3 kaisar tingkat tinggi, ditambah 7 kaisar tingkat menengah, akan pergi ke sana pembunuh 60.000 legiun elit keluar lagi. Oke, Komandan Departemen Perang Elang Besar dan Departemen Perang Dava juga mengangguk setelah mendengar ini. Ya, kekalahan mereka sejauh ini terlalu besar, jadi pertarungan ini harus dimenangkan. Tidak peduli berapa biayanya, karena ketiga departemen perang ini tidak boleh kalah. Begitu mereka kalah, momentum kebangkitan kerajaan naga tidak bisa lagi diredam. Dan departemen perang kecil dan menengah lainnya di dunia tidak akan lagi menganggap mereka sebagai pemimpin. Jadi pada saat ini, dengan keputusan dari 3 departemen perang teratas di negeri asing, perang di medan perang asing tidak hanya berhenti, tetapi menjadi lebih serius. Setengah jam kemudian, Departemen Perang Besar Amerika, Departemen Perang Elang Besar, dan Departemen Perang Dava, 3 puncak tingkat kaisar, dan 7 orang kuat tingkat menengah kaisar memimpin 80 orang kuat tingkat kaisar, langsung menaiki pesawat tempur dan menuju ke medan perang di luar wilayah. Pada saat yang sama, di pulau terpencil yang sangat rahasia jauh di dalam lautan, di sebuah istana kuno, lusinan penjaga aturan dengan aura yang sangat kuat berkumpul dengan ekspresi serius. 3 departemen perang telah mengirimkan 10 kaisar ke medan perang di luar wilayah. Meskipun 10 kaisar tidak berani berpartisipasi langsung dalam pertempuran sekarang, mereka hanya menekan formasi. Tetapi jika situasi di medan perang di luar wilayah berubah lagi, mereka mungkin tidak akan mematuhi aturan saja. Salah satu penjaga aturan tingkat kaisar berkata dengan nada serius. Itu benar, haha. 3 kaisar tingkat tinggi dan 7 kaisar tingkat menengah tidak hanya pergi ke kerajaan naga, tetapi mereka juga mendatangi kita. Mari kita kirim juga 5 kaisar tingkat tinggi untuk pergi ke medan perang di luar wilayah. Jika mereka berani melanggar aturan dan berakhir secara pribadi, maka tekan mereka. Orang kuat tingkat kaisar lainnya berkata perlahan. Yah, ada masalah. Aliansi Z8 telah bertindak terlalu jauh dalam beberapa tahun terakhir. Dan kali ini mereka mengirim 80 prajurit tingkat kaisar untuk bergabung dalam perang. Kerajaan naga masih tidak memiliki harapan untuk menang. Yah, aku tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Tuan-tuan, jangan lupa, kami juga memiliki batasan. Kami hanyalah penjaga aturan yang membatasi seni bela diri ekstrim dan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dari seluruh dunia. Selain itu, tidak ada aturan lain, kami tidak dapat berpartisipasi. Yah, itu benar. Faktanya, kerajaan naga tidak lemah. Bahkan jika aliansi Z8 dapat mengumpulkan ratusan kaisar untuk berpartisipasi dalam perang kali ini, kerajaan naga masih dapat menahannya. Tentu saja, kerajaan naga departemen perang telah hilang, jadi itu tergantung pada kerajaan naga. Bagaimana seharusnya sekte tersembunyi di wilayah itu memilih? Jika mereka tidak mengirimkan tenaga, Departemen Perang Kerajaan Naga akan tetap musnah sepenuhnya dalam pertempuran ini. Yah, ada 10 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, 3 di antaranya masih makhluk tingkat tinggi. Bahkan pembangkit tenaga listrik misterius dari Kerajaan Naga mungkin akan kesulitan bersaing dengannya. Tidak buruk. Hei, ini saat yang sulit. Pada saat ini, di aula tempat para penjaga aturan misterius berkumpul, semua penjaga aturan tingkat kaisar tingkat tinggi merasa sedikit tidak nyaman di hati mereka. Tapi bagaimanapun juga, situasinya tidak boleh terus meluas. Bab 236. Pada saat yang sama, di medan perang di luar wilayah, Long Zhangguo, setelah kedatangan tetua ketiga Zudi, tetua kedua Liu Ce, dan ratusan tentara paling elit kerajaan naga, mereka segera memberikan 4 komandan kerajaan naga, Yan Xiaobei, Sun Qitian, Chen Bahuang, dan Lu Wuji merawat luka mereka. Keempat tetua juga menjadi sangat rumit setelah kedatangan Long Zhangguo dan lainnya. Di tengah medan perang, asap mesiu memenuhi udara,
dan suasana tegang tidak hanya melemah seiring mundurnya puluhan kaisar dari negeri asing, namun malah menjadi semakin kuat. Yan Xiaobei, yang penuh dengan bekas luka, memandang negara-negara berperang panjang dengan mata merah darah dan berkata, Long Shuai, maaf, kami tidak berguna. 100.000 tentara asing paling elit di kerajaan naga kami telah tewas dalam pertempuran. 90.000, 90.000, 90.000 Yan Xiaobei tidak bisa menahan tangis saat dia berbicara. Dia merasa malu dengan kerajaan naga dan rakyatnya. Tubuh Long Zhangguo gemetar, dan luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Saat berikutnya, Long Zhangguo menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling medan perang berdiri diam pada saat ini, atau tentara yang terluka parah yang dibantu untuk berdiri oleh rekan-rekan mereka, ada yang patah kaki, dan ada yang memakai kain kasa di kepala mereka. Namun setelah Long Zhangguo dan lainnya tiba, para prajurit yang telah lama kelelahan masih berdiri dari tanah. Para prajurit ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya memandang Long Zhangguo dengan tekad. Cepat, pergi dan obati para prajurit. Tubuh Long Zhangguo gemetar, matanya merah, dan matanya berkaca-kaca. Inilah prajurit terbaik kerajaan naga. Mereka semua adalah prajurit terbaik di kerajaan naga. Long Zhangguo, tetua ketiga, dan tetua kedua tidak pernah menyangka bahwa pertempuran akan berakhir seperti ini. Sangat tragis. Medan perang dipenuhi asap, api ada di mana-mana, dan ada lebih banyak mayat tergeletak di tanah. Tetua ketiga dan tetua kedua terdiam, mata mereka merah, tubuh mereka gemetar, dan hati mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Saat berikutnya, Long Zhangguo menoleh untuk melihat Yan Xiaobei, panglima tertinggi medan perang ekstrateritorial, memegang tangannya erat-erat dan berkata, orang tua. Kerja bagus, kerja bagus. Orang paling berkuasa di Departemen Perang Naga Marsekal tua itu tidak bisa menahan tangisnya saat ini. Chen Bahuang, Lu Wuji, dan Sun Qitian juga berjuang untuk berdiri. Ketiga tetua itu menghela nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepala. Sun Qitian memandang Long Zhangguo dengan mata yang rumit dan bertanya, Long Shuai, biarkan anak-anak yang tersisa kembali ke desa. Jangan semua mati di sini. Tinggalkan beberapa benih untuk kerajaan naga. Chen Bahuang dan Lu Wuji juga mengangguk dan berkata kepada negara-negara yang berperang panjang, ya, Komandan Long, biarkan mereka kembali ke wilayah itu. Perang telah meningkat. Jika mereka tetap tinggal, mereka akan hancur total. Long Zhangguo mengangkat kepalanya dan meraung. Bisakah itu ditarik? Mereka yang tidak dapat dievakuasi, musuh di luar wilayah tidak akan setuju, tidak akan setuju. Pada saat ini, Long Zhangguo hanya merasakan keengganan yang tak terbatas di dalam hatinya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam hatinya, dia merasa tidak lagi memiliki harapan dalam perang ini. Anda tidak bisa menang. Bahkan jika dia datang ke sini secara langsung, Anda tidak bisa menang. Jika semua orang terus mematuhi aturan dan bertarung dan tingkat kaisar tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tapi bagaimana dengan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar? Di manakah pembangkit tenaga listrik puncak tingkat raja? Berapa banyak lagi departemen perang kerajaan naga yang ada? Hanya ada Wan Tiansheng yang tidak sadarkan diri di Yanjing, dan dia masih berada di tingkat kaisar tahap akhir. Long Zhangguo meraung ke langit dengan enggan. Saat berikutnya, aura tingkat kaisar dari tetua kedua dan tetua ketiga meledak, dan dua bayangan berbentuk naga muncul pada mereka. Saat berikutnya, tetua kedua dan tetua ketiga mengerang dalam diam selama sisa hidup mereka. Klik, klik, klik. Dua suara lembut terdengar, dan saat berikutnya, dua hantu berbentuk naga yang muncul pada tetua kedua dan tetua ketiga. Aura eksklusif dari pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, hancur saat ini. Rusak, dan segera aura tetua kedua dan tetua ketiga turun ke puncak tingkat kaisar, setengah dari tingkat kaisar. Dan ketika kedua bayangan berbentuk naga itu hancur, kedua hantu berbentuk naga itu sepertinya telah menundukkan kepala dan menatap ke arah tetua kedua dan tetua ketiga. Sepertinya ada keengganan di hatiku, tapi masih patah. Penatua kedua, penatua ketiga, apa yang kamu lakukan? Long Zhangguo tiba-tiba sadar kembali dan berbalik untuk melihat penatua kedua dan penatua ketiga. Pada saat ini, tidak hanya Long Zhangguo, tetapi juga Yan Xiaobei dan lainnya, Kuil Tianshen dan orang-orang kuat lainnya juga sangat terkejut dengan tindakan tetua kedua dan tetua ketiga. Saat berikutnya, tetua kedua Liu Ce menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa, Kaisar tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran, ini adalah batasan aturan. Kalau begitu mari kita hancurkan tanda kaisar dan bergabung dalam pertempuran dengan semua orang. Jika kita mati, ayo kita mati bersama. Tetua ketiga terdiam beberapa saat lalu mengangguk dan berkata, tidak apa-apa, ayo bertarung bersama lagi. Long Zhangguo, Yan Xiaobei dan yang lainnya gemetar dan membuka mulut, tetapi tidak ada yang keluar. Saat berikutnya, Yan Xiaobei berlari ke arah pemimpin malam yang gelap, dan berlutut di depannya dengan keras.
Dia memandang pemimpin organisasi malam yang gelap dengan mata merah dan memohon, Ketua Malam yang Gelap, tolong bantu kami sekali, bantu kerajaan naga kami sekali, oke. Pada saat ini, pemimpin malam gelap sekali lagi sangat terkejut. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk membantu Departemen Perang Kerajaan Naga, tetapi segera orang kuat di belakangnya berkata, Ketua, ini tidak baik, 3 Departemen Perang Asing, 3 pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi tingkat Kaisar, 7 prajurit tingkat menengah tingkat Kaisar, dan 80 prajurit tingkat Kaisar datang ke sini. Pemimpin, kita tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran di malam yang gelap. Kami tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran, kami benar-benar tidak mampu untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Pada saat yang sama, tepat ketika Yan Xiaobei pergi mencari bantuan pemimpin malam gelap, Sun Qitian juga berlari ke orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang dan berlutut di depan mereka, meminta Sekte Dewa Perang untuk bergabung. Chen Bahuang juga berlari menuju pembunuh tingkat Kaisar, Zero, yang merupakan bagian dari kelompok pembunuh di medan perang luar. Berlututlah di depan. Saat ini, ketiga orang tua tersebut sudah tidak lagi memperdulikan martabat. Bahkan mereka tidak berusaha bertahan hidup untuk diri mereka sendiri. Dan memang benar kerajaan naga tidak bisa kalah. Jika semua kekuatan di medan perang luar mati, jika Long Zhangguo, tetua kedua, dan tetua ketiga semuanya mati di sini, kerajaan naga tidak dapat menanggungnya. Jadi pada saat ini, ketiga lelaki tua ini berlutut. Mereka berlutut demi kurang dari 10.000 tentara yang tersisa di medan perang di luar wilayah dan dibesarkan di medan perang di luar wilayah. Pada saat ini, An menangis, dan sosoknya langsung muncul di depan pemimpin malam yang gelap, berlutut di depannya, dan bersujud dengan keras, Ayah, ikut berperang, aku mohon, aku meninggalkan kuil dari surga, aku mengembalikan An Ye, aku mohon, bergabunglah dalam pertempuran dan beri kami pukulan, oke. Ayah. Pada saat ini, Raja Surga An menangis. Boom! Setelah ledakan, Qian Mian, berpakaian hitam dan bermata merah, juga muncul di samping An. Melihat An, yang sedang berlutut di tanah dan bersujud, matanya langsung berkaca-kaca. Pada saat ini, Zan dan Mi juga mulai berlutut dan berdoa kepada orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang dan sekelompok orang kuat dari luar wilayah. Pada saat ini, orang-orang kuat dari organisasi Malam Kegelapan, orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang, dan para pembunuh dari kelompok pembunuh luar angkasa semuanya terdiam. Jika mereka seimbang, mereka pasti akan bergabung dalam pertempuran, tetapi dalam situasi saat ini, 10 ahli tingkat Kaisar lawan akan segera hadir. Mereka tidak mampu untuk bergabung dalam pertempuran. Benar-benar tidak berdaya. Maafkan aku. Saat berikutnya, pemimpin organisasi Malam Kegelapan, orang kuat dari Sekte Dewa Perang, dan Zero dari kelompok pembunuh ekstrateritorial semuanya tidak berdaya saat ini. Mereka juga bertanggung jawab atas organisasi mereka sendiri dan ribuan orang di bawah komando mereka. Apakah kerajaan naga masih bisa memenangkan pertempuran ini? Tidak bisa dimenangkan. Tidak ada harapan lagi. Hilang. Pada saat ini, semua orang kuat terdiam. Long Zhangguo menarik napas dalam-dalam, menggelengkan kepalanya, berjalan ke arah Lu, membungkuk dalam-dalam kepada Lu, dan kemudian berkata, Raja Surgawi Lu, biarkan tentara kuil Tianshan mundur, kamu. Mundur juga, sungguh, tinggalkan medan perang di luar wilayah dan tinggalkan beberapa benih untuk kerajaan naga, oke. Mata Lu memerah, dia menarik napas dalam-dalam, dan berkata kepada Long Zhangguo, Long Shuai, tunggu sebentar lagi, kakak laki-lakiku masih berusaha untuk sampai ke sini, tunggu sebentar. Mata Lu melihat saat ini sangat kompleks. Pada saat ini, pemimpin organisasi Malam Gelap berjalan ke arah Lu, memandang Lu dan berkata, Raja Lutian, jika Anda tidak dapat melakukan apapun, silakan bergabung dengan kami Malam Gelap untuk waktu yang singkat. Kami Malam Gelap akan melindungi keselamatan prajuritmu di kuil surga. Pada saat ini, Zero, ahli tingkat Kaisar dari kelompok pembunuh ekstrateritorial, juga menghampiri Lu, mengangguk dan berkata, kelompok pembunuh ekstrateritorial kita juga sama. Raja Lutian, pikirkan 2 kali. Long Zhangguo menarik napas dalam-dalam, membungkuk dalam-dalam kepada Zero, pemimpin organisasi Malam Gelap dan pembunuh wilayah luar, dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Jika benar-benar sampai pada langkah itu, kami orang-orang tua semua akan mati dalam pertempuran, tolong. Kalian berdua, apapun yang terjadi, kalian harus melindungi para prajurit kuil surgawi, tolong. Long Zhangguo sedang dalam suasana hati yang rumit, dan tetua kedua dan tetua ketiga terdiam. Pada saat yang sama, di ruang perang markas besar Departemen Perang Kerajaan Naga Yanjing di Kerajaan Naga, Tetua Agung sedang melihat pemandangan di medan perang di luar wilayah, dan matanya benar-benar merah. Apakah ada bala bantuan dari Kerajaan Naga? Apakah ada ahli setingkat Kaisar? Memiliki, tapi meminta bantuan tidak ada gunanya. Misalnya, di medan perang di luar wilayah tadi,
Chen Bahuang meminta bantuan orang-orang kuat dari Sekte Dewa Perang, tetapi mereka tidak setuju. Hei, Tetua Agung itu menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya, dan perlahan keluar dari ruang perang dan berjalan keluar. Dan ketika dia sampai di luar, tiba-tiba dua hantu berbentuk naga muncul di langit jauh di Yanjing. Hantu itu sangat kabur dan ringan. Kemudian saat berikutnya, kedua hantu berbentuk naga itu muncul, sepertinya menghela nafas dengan enggan, dan lalu roboh. Dan pada saat dua hantu berbentuk naga runtuh, dua retakan dalam muncul di kolam naga di bawah rumah Tetua Agung Yanjing. Tetua kedua dan tetua ketiga kerajaan naga, keberuntungan mereka terhubung dengan keberuntungan kerajaan naga. Untuk berpartisipasi dalam perang, keduanya melanggar tanda kekaisaran di medan perang di luar wilayah, menyebabkan takdir mereka runtuh. Pada saat ini, banyak orang di kerajaan naga tiba-tiba merasakan sakit di hati mereka, dan firasat yang lebih buruk tiba-tiba muncul di hati mereka. Langit di kerajaan naga menjadi lebih suram. Pada saat yang sama, di kedalaman pegunungan tak berujung di tengah kerajaan naga, Xiao Tians, yang bergegas kembali ke wilayahnya dari kedalaman lautan, sosoknya jatuh dari langit lagi dan jatuh menuju pegunungan di bawah. Dan di bawah Xiao Tians adalah markas besar Akademi Lingdong. Bersambung.